Chapter 136. Perpisahan, 3. Yoyonha menatap tanah dengan tatapan kosong. Tumitnya berputar di penglihatannya yang kabur. Rasa dingin yang misterius mencekiknya. Dia tidak bisa bernapas. Petik 2. Setelah nyaris tidak bisa bernapas, Yoyonha mengangkat kepalanya. Kim Hajin masih berbaring di ranjang rumah sakit. Namun di mata Yoyonha, tempat tidurnya bergetar seperti sedang mengalami gempa. Dia menggigit bibirnya. Tidak mungkin. Saya pasti salah melihatnya. Pasti begitu. Yoyonha mengangkat arlojinya dengan tangan gemetaran. Gambar tato yang jelas muncul di layar jam tangan pintar. Itu persis seperti yang digambar di lengan atas Kim Hajin. Sebuah kejutan yang tak terlukiskan menekan di kuil Yoyonha. Hai. Kim Hajin menggerakkan tubuhnya. Saat itu juga, tubuh Yoyonha bergetar hebat. Kim Hajin perlahan membuka matanya. Dia menatap kosong ke langit-langit sejenak, lalu perlahan-lahan menoleh ke samping. Persis seperti itu, mata mereka bertemu. Yoyonha. Kim Hajin berbicara. Yoyonha menelan ludahnya dan berjuang untuk menggerakkan lidahnya yang kaku. Petik 2. Dia, sial, halo. Apa? Bagaimana? Bagaimana kabarnya? Petik 2. Bagus, kurasa. Kim Hajin menatapnya. Fakta ini membuatnya tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Namun, dia menolak untuk kehilangan akal sehatnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya saat dia harus tetap tenang dan tegas. Pertama, dia mengatur napas. Seolah-olah dia belum bernapas untuk sementara waktu, semburan oksigen mengalir ke otaknya. Sebagai hasilnya, visinya menjadi jelas dan pikirannya yang terhenti kembali. Tenang, belum ada yang pasti. Segalanya mungkin hanya kesalahpahaman besar. Mungkin itu kesalahan Yojin Hyuk, atau seseorang mungkin telah mencoba menyalahkannya. Untuk saat ini, tidak ada yang 100% pasti. Oh, benar, bagaimana Chae Nayun? Kim Hajin buru-buru bertanya. Dia mengkhawatirkan Chae Nayun, mengkhawatirkannya dengan tulus. Namun, ketulusannya membuat Yoyonha semakin bingung. Chae Nayun baik-baik saja. Aku akan keluar sebentar. Yoyonha dengan cepat berbalik dan pergi, meninggalkan Kim Hajin yang menatapnya dengan heran. Meskipun Yoyonha berada dalam situasi di mana penilaian yang logis dan pemikiran logis sulit, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yoyonha mengirim pesan ke guild informasinya. Rumah sakit Pesangon Gangnam. Nama pasien, Kim Hajin. Karena kepalanya berputar, dia merasa sulit untuk mengetik. Perutnya terasa mual. Sambil menahan diri agar tidak muntah, dia membuka matanya. Sebagian besar rumah sakit mencatat secara tertulis karakteristik pengidentifikasian pasien mereka. Secara alami, tato dimasukkan di dalamnya. Dengan demikian, semua data tentang Kim Hajin yang dikumpulkan hari ini harus dihapus. Sebelum Chae Jochul atau Chae Nayun tahu, itu harus dihilangkan dari keberadaan. Tato Kim Hajin harus menjadi sesuatu yang hanya diketahui olehnya. Hapus semua data yang terkait dengan pasien Kim Hajin. Beberapa dokter dan perawat mungkin sudah melihat tatonya. Namun, jika tidak ada informasi tentang tato di atas kertas, tidak ada yang akan bertanya kepada mereka apakah Kim Hajin memiliki tato. Yoyonha. Dokter yang bertanggung jawab atas kamar VIP berjalan mendekat. Dokter, bisakah kamu mendapatkan jaket untuk Kim Hajin? Jaket? Ya, dia tampak seperti kedinginan. Iya. Petik 2. Kepalaku. Begitu Yoyonha meninggalkan kamar, aku memegangi kepalaku. Tubuhku bergetar, dan kepalaku terasa seperti baru saja mandi es. Pertama, saya mengingat kembali apa yang terjadi sebelum saya pingsan. Saya mencoba untuk menjauh dari Chae Nayun, lalu sesuatu meledak. Apa itu tadi? Meskipun saya tidak yakin, saya ingat menulis sesuatu yang serupa. Karena rasanya agak tidak pada tempatnya untuk memiliki guild peringkat 1 jatuh ke peringkat 7 dengan kampanye tower yang gagal, saya menambahkan insiden yang lebih besar. Tapi mengapa hari ini dan mengapa di Soho? Petik 2. Bagaimanapun, saya memerlukan lebih banyak informasi. Saya melihat-lihat. Dirac adalah jam tangan pintar saya. Ketika saya memeriksa berita itu, hanya ada artikel tentang rahmat suci pencipta seperti yang saya harapkan. Petik 2. Ketika saya menerima informasi itu, hati saya tiba-tiba tenggelam. Itu karena saya ingat Chae Nayun melindungi saya. Karena saya kehilangan kesadaran, ledakan itu pasti langsung menyerang saya. Satu-satunya alasan aku tidak terluka adalah karena Chae Nayun. Tok. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Iya nih. Ketika saya menjawab, seorang dokter masuk. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan ke arah saya. Pasien Kim Hajin. Iya nih. Di sini, kamu bisa mengenakan ini. Dia memberi saya jaket. Saya memakainya tanpa banyak berpikir. Apakah kamu baik saja? Saya merasakan tubuh saya di sana-sini. Meskipun saya tidak merasakan sakit, ketika saya memeriksa jam tangan pintar saya perhatikan bahwa 90% dari poin stat yang saya kumpulkan dengan konversi energi hilang.
Memikirkan semua poin statistik yang kukumpulkan dengan susah payah akan menghilang dalam sekejap. Ya, saya baik-baik saja. Aku menelan nafasku dan membalas. Dalam hal itu, dokter mengeluarkan batuk kering dan perlahan berbicara. Saat suaranya yang agak iri berlanjut, wajahku menegang. Aku tidak bisa lagi menahan napas. Begitu. Apa yang dokter katakan kepada saya bisa disederhanakan dalam satu kalimat. Chae Nayun menderita trauma parah. Setelah kehilangan seseorang yang dia cintai untuk kedua kalinya, Chae Nayun mengembangkan penyakit mental. Jika tidak apa-apa, bisakah kamu pergi menemuinya? Petik 2. Aku bangkit dengan diam. Saya tidak bisa merasakan banyak kekuatan dari kaki saya, tetapi saya tidak kesulitan berjalan. Chae Nayun ada di sebelah. Setelah menarik nafas panjang, saya masuk. Perawat Kim. Ah iya. Perawat yang memeriksa denyut nadi Chae Nayun mundur. Dengan senyum pahit, aku duduk di sebelahnya. Aku hanya harus tinggal di sini. Iya nih. Dokter memeriksa sesuatu di papan klip yang dipegangnya, lalu melirik perawat itu. Ayo pergi supaya mereka bisa sendirian. Ah, ya, dokter. Kemudian, mereka pergi. Dalam sekejap mata, hanya Chae Nayun dan aku yang tersisa di ruangan itu. Saya menggaruk leher saya dan menunggu dia bangun. Dia sepertinya tidur nyenyak, tapi aku bisa melihat sedikit air mata di sekitar matanya. Dengan kekuatan sihir stigma, aku menghapus air matanya. Saat itulah saya memperhatikan sesuatu. Rambutnya. Aku tahu pasti bahwa dia baru saja mulai pergi ke salon kecantikan untuk menata rambutnya. Namun, rambutnya sekarang dipotong pendek. Aku menyentuh rambutku, bertanya-tanya apakah rambutku juga dipotong, hanya saja ternyata baik-baik saja. Rambutnya seharusnya dibiarkan utuh, bahkan jika aku harus menjadi botak. Saat aku menghela nafas dalam, Chae Nayun bergerak. Kuung. Kelopak matanya bergetar seolah dia mengalami mimpi buruk, dan dia dengan erat memegangi selimutnya. Khawatir bahwa dia mungkin mengalami kejang, aku segera berusaha membangunkannya. Hei, Chae Nayun. Cap. Tetapi bahkan setelah ditampar, dia tetap tertidur. Bahkan, dia tampak seperti sedang kesakitan yang lebih besar. Cap. Karena saya tidak yakin apa yang harus dilakukan, saya terus menamparkan wajahnya. Namun, Chae Nayun masih belum bangun. Haruskah saya menggunakan kekuatan sihir stigma? Untuk saat ini, saya menamparnya sedikit lebih. Cap. Kua, hei bangun. Ketika dia menunjukkan tanda-tanda bangun, saya memukulnya kuat untuk terakhir kalinya. Bung. Kemudian tiba-tiba. Itu sangat menyakitkan. Petik 2. Raungannya memenuhi ruangan. Aku segera menarik tanganku kembali, dan Chae Nayun terangkat dengan pipi yang memerah. Kutukannya yang sebelumnya pastilah dilakukan secara tidak sadar saat dia menatapku dengan mata setengah mendung. Namun segera, tetesan air mata jatuh dari matanya. Wajahnya dengan cepat berubah. Petik 2. Aku pikir kamu. Sesuatu yang hangat dan lembut memelukku. Chae Nayun telah melompat ke lenganku. Aku benar-benar berpikir. Tidak dapat berbicara dengan jelas, dia hanya menangis. Petik 2. Aku menghela nafas panjang. Sepertinya saya salah. Chae Nayun tidak lebih kuat dari dia di cerita aslinya. Tentu saja, dia mungkin lebih kuat dalam hal kekuatan. Dia berubah menjadi pedang lebih cepat, dan dia bahkan menerima ajaran Yoshihyuk. Aku pikir kamu juga akan menghilang. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia mencoba untuk bertindak, Chae Nayun saat ini lebih lemah daripada Chae Nayun dalam cerita aslinya. Pikirannya sudah setengah hancur. Saya tidak bisa membantu tetapi khawatir. Apakah dia bisa menanggung semua yang akan terjadi di masa depan? Sendirian. Hang. Petik 2. Berhentilah menangis, kamu selalu menangis. Saya akan memanggil Anda untuk menjadi cengeng di media sosial Anda. Petik 2. Aku menangis karena kamu bajingan. Pada saat Chae Nayun berhenti menangis. Hei, Chae Nayun. Ruang VIP terbuka dan Kim Suho muncul. Rahmat suci pencipta gagal dalam penaklukan mereka atas Tower of Miracle, menyebabkan ledakan sihir besar. Saat ini, Asosiasi Pahlawan sedang menyelidiki anggota Rahmat suci pencipta dan di mana kesalahan terjadi karena insiden ini. Desahan keluar dari mulut Kim Suho. Itu tidak begitu mengejutkan. Saat ini dalam berita adalah Yun Sengah yang kepalanya seperti penjahat yang ditangkap. Sebenarnya, Yun Sengah tidak bisa disalahkan atas kegagalan ini. Bahkan, dia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa sebagai wakil ketua guild. Dari 1.000 anggota dan 300 tentara bayaran yang berpartisipasi dalam kampanye menara, 75% telah kembali hidup. Tetapi tanpa Yun Sengah, jumlah itu bahkan tidak akan mencapai 50%. Hajin, kamu baik-baik saja. Kim Suho berbalik ke arahku dan bertanya. Seperti yang terlihat. Saya senang. Sepertinya Chae Nayun juga baik-baik saja. Petik 2. Chae Nayun menangis hingga tertidur. Tangannya masih erat memegang tanganku.
Petik 2. Kamu harus menghubunginya. Yun sengah. Panggil dia, pesan dia, lakukan sesuatu. Petik 2. Petik 2. Kim Suho menggelengkan kepalanya dengan tatapan gelisah. Pada saat itu, pintu terbuka sekali lagi. Kali ini, itu adalah Shin Jong-hak. Dia menyerbu masuk ke kamar dan menatap Chae Na-yun. Saya mencoba melepaskan tangan saya, tetapi Chae Na-yun tidak melepaskannya. Dia mengerutkan kening dan bergumam dalam tidurnya, memegang tanganku lebih erat. Petik 2. Shin Jong-hak memelototiku diam-diam. Wajahnya dipenuhi amarah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengungkapkan amarahnya atau berteriak cemburu. Dia bahkan tidak mencoba memisahkan kita. Dia hanya dengan lembut membelai rambut pendek Chae Na-yun sebelum berbalik dan pergi. Petik 2. Hajin, aku akan segera kembali. Kim Suho mengikutinya. Sayangnya, saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Karena Chae Na-yun memegangi tanganku, aku bahkan tidak bisa merokok. Tetapi dengan hadiah saya bisa menguping pembicaraan apapun. Hei! Tetapi tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari sebelah saya. Ketika saya menoleh ke samping, saya melihat Chae Na-yun menatap saya dengan mata menyipit. Petik 2. Aku tahu kamu tidak tidur. PF. Chae Na-yun tertawa. Kemudian, dia menggerakkan mulutnya tanpa bicara. Kemari. Bicaralah dengan keras. Dia masih hanya menggerakkan mulutnya. Dia mungkin berbicara dengan sangat lembut, atau dia mungkin mengenakan cosplay sebagai pantomim. Tanpa pilihan lain, saya mendekatkan telinga saya ke mulutnya. Itu dulu. Lengan Chae Na-yun tiba-tiba melingkari leherku. Ah! Kena kau. Kami cukup dekat sehingga bibir kami praktis bersentuhan. Chae Na-yun tersenyum cerah dan sedikit menggigit hidungku. Ah! Hei, apa yang kau lakukan? Saya mencoba melarikan diri, tetapi itu tidak mungkin. Dalam hal kekuatan murni, Chae Na-yun berada beberapa mil di depanku. Setelah berjuang sedikit dan gagal, aku menatap matanya tanpa pilihan. Lalu, saya berbicara. Petik 2. Kamu tidak ingat. Ingat apa? Apa yang terjadi hari ini? Ya. Karena itu yang terjadi, saya mencoba untuk menjauh darinya. Namun, dia tidak membiarkan saya. Hei, bisakah kamu membiarkanku pergi? Petik 2. Bagaimana jika aku keluar dari Cube juga? Aku mengerutkan kening dan menatap Chae Na-yun dengan serius. Lalu aku akan mulai membencimu. Mengapa? Siapa yang mau gadis yang cukup bodoh untuk menyerahkan mimpinya bagi seorang pria? Petik 2. Chae Na-yun tampaknya setuju saat dia sedikit mengendurkan lengannya. Saya mencoba melepaskan diri darinya menggunakan kesempatan ini. Tetapi itu masih belum cukup. Merasa kesombongan saya sebagai seorang pria akan sangat terluka jika saya berjuang lagi, saya memutuskan untuk menunggu sampai dia melepaskan saya. Tapi kau tahu. Chae Na-yun menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Sudah saya pikirkan, bahkan jika Anda keluar dan menjadi tentara bayaran, itu tidak berarti kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Petik 2. Tidak, itu. Apa? Aku bahkan tidak bisa melihatmu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Petik 2. Petik 2. Saya kehilangan kata-kata. Wajah Chae Na-yun berubah serius. Saya tahu dia berbicara dari lubuk hatinya. Kita bisa saling menelepon dan bertemu sesekali. Lalu, ketika saya lulus. Petik 2. Itu dulu. Tok, tok. Suara ketukan terdengar, bersama dengan suara yang dalam. Na-yun, ini ayah. Saya datang. Waat. Chae Na-yun dengan cepat mendorongku menjauh.